Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas identifikasi potensi desa sebagai modal untuk kegiatan pembangunan. Jadi, perlu ditegaskan bahwa kegiatan pembangunan itu tidak hanya dengan adanya gedung-gedung yang tinggi gitu ya, tetapi pembangunan ini tentunya bisa berupa pembangunan ekonomi suatu wilayah, bagaimana masyarakat sebuah daerah yang kita bahas ini adalah pedesaan, artinya masyarakat pedesaan itu bisa merasakan yang namanya kesejahteraan. Nah, untuk potensi desa sendiri, tidak hanya potensi fisik gitu ya, tetapi desa ini memiliki potensi sosial yang dapat kita kembangkan yang tidak kita temukan pada masyarakat di wilayah atau di daerah perkotaan. Baiklah siswa-siswi, silakan disimak penjelasan materi berikutnya. Nah, berikut ini adalah potensi desa, terdapat 6 gambar. Di sini adalah potensi fisik semua, artinya yang memanfaatkan kegiatan alam, artinya aktivitas masyarakat desa itu bergantung dengan alam. Pertama ada ladang atau kebun jagung, kemudian yang kedua itu masyarakat bercocok tanam, menanam padi, kemudian yang ketiga itu adalah perkebunan, ini perkebunan agak kurang jelas tanaman apa ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada pemanfaatan perairan di wilayah pedesaan untuk budidaya ikan. Kemudian ada kegiatan arung jeram. Nah, jadi desa itu juga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Kemudian ada gambar air terjun. Nah, juga kita bisa manfaatkan sebagai tempat untuk berwisata dan rekreasi. Nah, potensi desa ini adalah potensi-potensi fisik, artinya potensi-potensi yang memanfaatkan alam di daerah pedesaan. Untuk 3 gambar di atas, itu kita memanfaatkan bagaimana kondisi lahan di sebuah pedesaan. Kemudian yang di bawahnya, itu 3 gambar bagaimana kita memanfaatkan kondisi perairan untuk kegiatan yang pertama budidaya, kemudian ada kegiatan wisata dan rekreasi arung jeram dan berkunjung ke wilayah air terjun. Nah, di sini kita merujuk kepada situs dari CNN Indonesia. Dalam artikelnya dia mengatakan judul gitu ya, terdapat 5 potensi desa yang bisa dioptimalkan. Nah, menurut wawancara dari Bapak mantan Menteri Perencanaan dan Pembangunan atau Kepala Bappenas, Bapak Andri Novsyaniago, beliau menyatakan bahwa masih banyak potensi di pedesaan yang tak dioptimalkan oleh warga setempat. Nah, salah satunya sumber air. Kemudian yang kedua, kayu dan bambu. Yang ketiga, lahat. Kemudian yang keempat, hilirisasi tanaman dan buah-buahan. Kemudian yang kelima, pariwisata. Nah, untuk poin ketiga dan keempat gitu ya, lahan dan pariwisata, itu tadi pada gambar sudah tersaji 3 gambar di atas. Itu lahan kita manfaatkan untuk bercocok tanam, kemudian kegiatan pertanian dan perkebunan. Kemudian di bawahnya kita manfaatkan untuk budidaya, ya, untuk budidaya perikanan. Kemudian kita manfaatkan untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Jadi kalau siswa-siswi lupa, nah kita lihat lagi ini gambarnya. Nah itu ya, ini adalah gambar pada poin keempat dan poin kelima yang dikatakan oleh Bapak tadi gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu untuk sumber air. Di wilayah perkotaan khususnya, sumber air ini adalah sesuatu tata kehidupan gitu ya, yang sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat, kemudian memiliki nilai yang sangat tinggi gitu ya. Berbeda dengan di wilayah pedesaan, artinya kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya air ini masih terbatas, artinya hanya untuk kegiatan sehari-hari, mandi, mencuci gitu ya, atau bersih-bersih. Nah, kalau untuk di daerah perkotaan, sumber air ini sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk mandi gitu ya, tetapi juga untuk kebutuhan minuman dan lain-lain. Artinya
sumber air ini juga sudah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, kemudian harapannya untuk di daerah pedesaan, sumber air ini bisa dimanfaatkan dan menambah nilai ekonomi masyarakat. Artinya, bisa juga sumber daya air ini kita manfaatkan untuk tadi pariwisata ya, arung jeram, kemudian kalau dia ada air terjun, kita manfaatkan untuk wisata. Kemudian bisa juga kita kembangkan, misal di sana ada danau buatan, atau memang danau, benar-benar danau gitu ya, artinya danau yang terbentuk baik akibat proses tektonisme, kita bisa manfaatkan untuk kegiatan wisata juga. Contohnya untuk bermain kano, ya kan? Tidak ada masyarakat di daerah perkotaan itu yang menemukan ya permainan seperti itu di daerah perkotaan, kecuali ada danau-danau buatan yang dimodifikasi sedemikian rupa kemudian menyajikan wahana tersebut. Kemudian ada kayu dan bambu, ini poin yang kedua. Jadi di daerah pedesaan kita tahu hutannya banyak, ya pohonnya banyak, ya kayu banyak, kemudian bambu banyak. Nah, sebaiknya bisa dimanfaatkan untuk membuat hasil karya yang memiliki nilai tambah. Contohnya karet kayu kursi gitu ya, kayu dari kursi, kemudian bambu, kayu dari bambu, bukan kayu dari bambu tapi kursi dari bambu gitu ya. Kemudian bisa juga kita manfaatkan untuk membentuk suatu kerajinan sebagai media atau bahan belajar untuk anak-anak pendidikan usia dini atau untuk anak-anak yang berada di taman kanak-kanak. Artinya kita bisa manfaatkan limbah-limbah kayu itu membentuk atau membuat bentuk hewan, membuat bentuk tumbuhan, atau mengenal bentuk buah ya. Nah, kemudian kita pasarkan ke wilayah perkotaan. Lahan sudah kita bahas, kemudian yang keempat adalah hilirisasi tanaman dan buah-buahan. Artinya bagaimana kita memanfaatkan hasil dari tanaman, baik itu sayur dan buah-buahan, kemudian kita olah sedemikian rupa menggunakan teknologi. Nah, yang diharapkan dapat menghasilkan value add atau nilai tambah, kemudian menghasilkan nilai jual yang tinggi. Nah, contoh, kalau kita menanam tanaman sayur gitu ya, sayuran gitu ya, atau buah-buahan, jadi kita tidak jual utuh sayur tersebut atau kita tidak jual utuh buah tersebut. Misal kalau buah-buahan, tomat, kita tidak jual tomat utuh ya, tetapi kita olah dulu tomatnya. Misal kita kemas, kita olah menjadi saus tomat. Kita kemas sedemikian rupa, kemudian kita pasarkan. Nah, hal tersebut tentunya menarik gitu ya. Hal tersebut tentunya menarik. Kemudian bisa menambahkan nilai jual atau menambahkan harga dari tomat tadi. Artinya ketika kita menjual tomat mungkin sekilo harganya berapa, kemudian kita olah menjadi saus tomat, harganya akan menjadi lebih mahal. Kemudian untuk pariwisata, ya tadi kalau slide pertama itu adalah wisata alam. Sebenarnya di dalam wilayah pedesaan itu ada juga wisata sosial yang jarang kita temukan pada daerah pedesaan. Contohnya adalah wisata-wisata yang sifatnya tentang kegiatan adat istiadat yang biasa mereka laksanakan. Artinya adat istiadat ini kan masyarakat desa masih pegang erat atau mereka masih memegang teguh yang namanya adat istiadat. Nah, masyarakat desa yang tidak menemukan hal tersebut apabila adat istiadat di daerah pedesaan ini tetap dipelihara atau tetap terjaga, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada di daerah perkotaan itu tertarik untuk mengunjungi. Mereka ingin mencari tahu. Kemudian kita bisa manfaatkan keraton-keraton, kemudian atau tempat ibadah, gitu ya, itu sebagai tempat wisata. Contohnya, kalau di daerah Pulau Jawa itu banyak terdapat masjid-masjid pada masa lalu, baik pada awal sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, itu bisa dikunjungi sebagai
salah satu situs atau tempat untuk melakukan kegiatan berwisata. Bisa berwisata sejarah, artinya kita mencari bagaimana sejarah perkembangan di sana, kemudian bagaimana proses pendiriannya gitu ya, atau siapa tokoh agamanya di sana gitu ya. Kemudian kalau untuk keraton-keraton, kita di wilayah Kalimantan Barat ini banyak keraton-keraton, hampir di setiap daerah itu punya keraton. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mencari tahu ketika kita berkunjung ke sana, siapa pendirinya, apa latar belakangnya, gitu ya. Masih adakah anak cucu ya, yang memiliki garis keturunan dari keraton tersebut, gitu ya. Atau apa peran raja-raja pada keraton tersebut untuk perkembangan atau kemajuan wilayahnya, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita gali, dan itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan wisata gitu ya. Selain berwisata, jalan-jalan, kita juga bisa belajar mengetahui sejarahnya. Nah, kemudian dari 5 hal tersebut ya, selain ada wisata fisik, ada wisata alam gitu ya, ada juga wisata sosial. Jadi kita bisa mengembangkan baik secara fisik maupun sosial yang ada di daerah pedesaan. Kalau wisata di daerah pedesaan ini kita kembangkan, sebenarnya wilayah pedesaan ini sudah memiliki pengunjung tetap ya. Mereka yang berada di daerah perkotaan itu setiap tahun terjadi yang namanya arus mudik. Nah, baik itu saat musim liburan ataupun saat musim lebaran, mereka akan pulang ke kampungnya dan mereka akan mengunjungi daerah-daerah yang memiliki tempat wisata yang menarik. Nah, apabila hal tersebut terus dikembangkan, tidak menutup kemungkinan akan berkembang pesat gitu ya, akan berkembang pesat. Jadi masyarakat yang sebelumnya belum pernah berkumpul atau belum pernah berkunjung ke sana, ketika mereka mengakses, artinya kita perlu bantuan teknologi, misal lagi pada masa kini yang sudah canggih, ada yang namanya Instagram gitu ya, jadi bisa kita upload foto tentang wisata yang menarik dengan tujuan apa? Masyarakat luar yang belum pernah berkunjung itu dapat mengetahui, oh bahwa di daerah ini ada potensi wisata nih, kita bisa pergi ke sana, kan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila siswa-siswi sekalian membutuhkan referensi lain, silahkan buka browsernya untuk mencari materi pendukung tentang potensi desa yang dapat dikembangkan. Kemudian satu lagi saya tambahkan bahwa untuk menganalisis potensi desa untuk mengembangkan wilayah pedesaan ini, kita bisa gunakan analisis SWOT. Jadi kita bisa melihat kekuatan dari desa itu apa gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kelemahan atau tantangan desa tersebut apa, baik secara intern maupun ekstern. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kesempatan desa ini untuk dapat dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.